Surabaya, pertengahan 1930-an, kota pelabuhan yang hidup dari bunyi, peluit kapal, roda besi trem, teriakan kuli di gudang-gudang, dan bahasa yang bercampur, Jawa, Madura, Melayu pasar, sisa-sisa Belanda di papan nama. Di kota seperti ini, pada 15 November 1935, lahir seorang anak bernama Try Sutrisno. Nama Try sendiri terdengar seperti penanda zaman yang sedang mencari bentuk. Modern, ringkas, tidak sepenuhnya tradisional, tapi juga bukan sepenuhnya barat. Ia tumbuh ketika Hindia Belanda masih ada di peta, lalu peta itu robek, dijahit ulang, dan diperebutkan dengan darah. Masa kecil Tri bukan masa kecil yang tenang. Generasinya adalah generasi yang belajar membaca bukan hanya dari buku, tapi dari perubahan seragam di jalan. Seragam kolonial yang rapi, sepatu mengilap, lalu seragam Jepang yang lebih keras, lebih kasar, lebih cepat marah. Lalu, setelah 1945, seragam-seragam lain, Laskar, tentara Republik yang masih mencari bentuk, polisi, pasukan yang kadang lebih mirip keluarga besar bersenjata daripada institusi negara. Anak-anak di kota besar seperti Surabaya menyerap itu semua seperti menyerap panas aspal. Mereka melihat orang dewasa bicara pelan ketika malam, mendengar kata-kata razia, penangkapan, pertempuran, perundingan, seolah itu bagian dari kalender. Surabaya juga punya memori kolektif yang tidak bisa dihindari. November 1945, pertempuran yang membuat kota itu seperti tungku. Try masih kecil, tapi udara kota menyimpan cerita lebih lama daripada ingatan manusia. Orang-orang yang lebih tua akan menyebutnya dengan nada tertentu, bukan sekadar bangga, tapi juga getir. Karena perang kemerdekaan bukan film hitam putih yang rapi. Ia adalah kelaparan, pengungsian, rumah yang hilang, dan keluarga yang tercerai. Dari situ, satu hal tertanam kuat pada banyak anak yang kelak menjadi perwira. Negara bukan sesuatu yang otomatis ada. Negara harus dijaga. Dan penjagaan itu seringkali berarti disiplin. Ketika Republik Indonesia memasuki tahun-tahun awalnya, ia seperti kapal yang baru diluncurkan. Rangkanya ada, benderanya berkibar, tapi mesin dan awaknya masih berantakan. Tentara pun begitu. TNI lahir dari berbagai unsur, bekas peta, KNIL yang beralih, laskar-laskar daerah, dan butuh waktu panjang untuk menjadi satu tubuh. Di Jawa Timur, tempat Try tumbuh, dinamika itu terasa nyata. Ada romantika perjuangan, tapi juga ada konflik internal, perebutan pengaruh, dan pertanyaan besar. Siapa yang berhak memegang komando? Try Sutrisno memilih jalur yang pada masa itu bukan sekadar pilihan karier, melainkan pilihan hidup, menjadi prajurit profesional. Ia masuk pendidikan militer dan dibentuk oleh kultur angkatan darat yang sedang mengeras, mengkristal, dan menata dirinya sebagai tulang punggung negara. Angkatan darat pasca revolusi belajar dari pengalaman pahit, tanpa rantai komando yang jelas, tanpa disiplin, tanpa administrasi, tentara bisa berubah menjadi kumpulan senjata yang saling curiga. Maka pendidikan perwira bukan hanya soal taktik, tetapi soal watak, soal menahan diri, soal patuh pada struktur. Di barak-barak pendidikan, pagi dimulai sebelum matahari benar-benar naik. Udara masih dingin, tapi suara sudah keras. Aba-aba, langkah serentak, bunyi sepatu menghantam tanah. Ada bau minyak senjata, keringat, kain seragam yang dijemur, dan kopi pahit yang diminum cepat-cepat. Para calon perwira diajari bahwa tubuh adalah alat negara. Harus kuat, harus tahan, harus bisa bergerak tanpa banyak bertanya. Mereka juga diajari sesuatu yang lebih halus, cara membaca situasi, cara menilai orang, cara menempatkan diri dalam hierarki. Karena di Angkatan Darat, kemampuan teknis penting, tapi kemampuan organisasi seringkali menentukan siapa yang naik. Try tumbuh dalam masa ketika Indonesia tidak pernah benar-benar sepi dari gejolak. Tahun 1950-an dan awal 1960-an adalah masa pergolakan daerah, ketegangan pusat daerah,
dan pertarungan ideologi yang makin tajam. Di satu sisi, ada nasionalisme yang ingin menyatukan semuanya. Di sisi lain, ada komunisme yang menguat lewat PKI, ada Islam politik dengan berbagai faksi, ada militer yang merasa dirinya bukan hanya alat pertahanan, tapi juga penyangga negara. Di tengah itu, seorang perwira muda belajar bahwa keamanan bukan konsep abstrak. Keamanan adalah daftar panjang. Siapa yang berkumpul di mana, siapa yang bicara apa, siapa yang punya senjata, siapa yang punya pengaruh di kampung-kampung. Angkatan Darat pada masa itu membangun satu sistem yang kelak menjadi ciri khasnya, struktur teritorial. Ini bukan sekadar pembagian wilayah komando. Ini cara melihat negara sebagai jaringan pos-pos pengawasan dan pembinaan dari tingkat Kodam sampai Koramil, bahkan Babinsa yang masuk ke desa-desa. Bagi perwira yang kariernya tumbuh di jalur ini, kemampuan utama bukan hanya memimpin pasukan di medan perang, melainkan mengelola wilayah, berhubungan dengan bupati, camat, tokoh agama, pengusaha lokal, polisi, dan tentu saja intelijen. Seragam bukan hanya dipakai di lapangan. Seragam hadir di rapat-rapat, di upacara, di kantor pemerintahan. Seragam menjadi bahasa kekuasaan. Try Sutrisno dibentuk oleh logika itu. Ia bukan tipe perwira yang dikenal karena satu pertempuran heroik yang meledak di koran. Ia lebih dekat pada tipe organisator. Rapi, sistematis, paham prosedur, dan tahu bahwa stabilitas seringkali ditentukan oleh hal-hal kecil, jadwal patroli, laporan harian, koordinasi antar instansi, dan kemampuan meredam konflik sebelum menjadi berita. Dalam kultur Angkatan Darat, tipe seperti ini sangat berharga, karena negara yang baru berdiri tidak hanya butuh pahlawan, ia butuh manajer. Lalu datang 1965, 1966, titik patah sejarah Indonesia. Peristiwa 30 September, pembunuhan para jenderal, dan gelombang kekerasan yang menyusul mengubah wajah politik dan militer. Angkatan Darat keluar sebagai kekuatan dominan. Dari situ, lahir Orde Baru, dengan janji stabilitas, pembangunan, dan penertiban. Bagi banyak perwira, ini adalah momen ketika institusi mereka bukan hanya bertahan, tapi memegang kendali. Dan bagi perwira yang karirnya sedang menanjak, ini juga berarti satu hal. Jalur promosi terbuka lebar bagi mereka yang dianggap mampu menjaga ketertiban. Namun ketertiban versi Orde Baru bukan ketertiban yang netral. Ia adalah ketertiban yang dijaga ketat, dengan pengawasan politik yang dalam, dengan pembatasan ruang oposisi, dan dengan peran militer yang merembes ke banyak sektor. Dwi fungsi ABRI, peran ganda sebagai kekuatan pertahanan keamanan sekaligus kekuatan sosial politik, menjadi doktrin yang melegitimasi kehadiran seragam di podium-podium sipil. Disinilah motif yang kelak terus mengikuti Try, seragam dan podium. Seragam memberi komando, podium memberi legitimasi. Kadang keduanya menyatu, kadang saling menekan. Try Sutrisno, sebagai perwira Angkatan Darat, bergerak dalam sistem yang menilai loyalitas dan kemampuan mengelola. Ia menjalani penugasan-penugasan yang membentuk jejaringnya. Dalam struktur teritorial, seorang perwira belajar bahwa kekuasaan bukan hanya di Jakarta. Kekuasaan ada di kabupaten, di pelabuhan, di pasar, di kampus, di pabrik, dan setiap tempat punya suhu politiknya sendiri. Ada daerah yang tenang di permukaan, tapi menyimpan ketegangan lama. Ada daerah yang tampak ramai, tapi sebenarnya bisa diatur lewat tokoh kunci. Perwira teritorial harus peka, harus bisa membaca tanda-tanda kecil, pamflet yang tiba-tiba muncul, rapat yang mendadak ramai, khutbah yang nadanya berubah, harga beras yang naik dan membuat orang muda tersulut. Di Orde Baru, stabilitas adalah mata uang. Dan stabilitas punya harga. Harga itu dibayar dengan kontrol, dengan birokrasi yang patuh, dengan organisasi massa yang diarahkan, dengan kampus yang diawasi, dengan media yang dibatasi.
Dalam sistem seperti ini, perwira yang bisa menjaga ketenangan dianggap sukses. Tidak ada kerusuhan, tidak ada demonstrasi besar, tidak ada konflik yang menembus halaman depan koran. Semua berjalan. Pembangunan jalan, proyek, pabrik, dan program-program negara bisa terus bergerak. Di atas kertas, itu terlihat seperti kemajuan. Di bawahnya, ada ketegangan yang disimpan. Try Sutrisno menapaki karirnya di tengah logika itu. Ia bukan politisi yang berpidato tentang ideologi di depan massa. Ia adalah prajurit yang bekerja dalam rantai komando. Tapi justru, disitulah paradoksnya mulai terbentuk sejak awal. Ketika militer menjadi salah satu pilar politik, perwira yang paling profesional pun tidak bisa sepenuhnya menghindari politik. Bahkan ketika ia tidak berbicara politik, posisinya adalah politik. Seragamnya adalah pernyataan. Dalam pendidikan dan pembentukan perwira angkatan darat, ada satu pelajaran yang tidak selalu tertulis. Jangan menonjol dengan cara yang salah, jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak gaya. Yang dihargai adalah ketegasan yang tenang, kemampuan menyelesaikan tugas, dan kesetiaan pada atasan serta institusi. Try dikenal sebagai figur yang cenderung low profile, tidak meledak-ledak, lebih suka bekerja dalam kerangka organisasi. Ini cocok dengan Orde Baru yang menyukai aparat yang bisa diandalkan, bukan bintang yang sulit dikendalikan. Tahun-tahun 1970-an dan 1980-an adalah masa ketika Orde Baru menguatkan dirinya lewat pembangunan ekonomi dan kontrol politik. Jakarta berubah cepat. Gedung-gedung naik, jalan-jalan diperlebar, pusat perbelanjaan muncul, tapi juga muncul kantong-kantong ketimpangan. Di kampung-kampung kota, orang melihat kemewahan dari jauh. Di kampus, mahasiswa mulai mengkritik. Di pabrik, buruh mulai merasakan tekanan. Negara merespons dengan kombinasi program kesejahteraan di satu sisi, penertiban di sisi lain. Dan penertiban itu seringkali jatuh ke tangan aparat keamanan. Bagi seorang perwira yang bergerak dalam jalur komando, setiap penugasan adalah ujian. Apakah ia bisa menjaga wilayah tetap aman menurut definisi negara? Aman berarti tidak ada gangguan terhadap proyek pembangunan. Aman berarti tidak ada gerakan politik yang dianggap mengancam. Aman berarti pusat tidak dipermalukan oleh kerusuhan daerah. Aman berarti investor tidak takut. Aman berarti rapat-rapat berjalan, pemilu berjalan, dan hasilnya sesuai harapan. Try Sutrisno belajar mengelola semua itu sejak dini. Ia dibentuk oleh rutinitas militer yang keras, oleh budaya laporan dan evaluasi, oleh kebiasaan melihat masyarakat sebagai peta kerawanan. Dalam dunia seperti itu, manusia sering berubah menjadi kategori, tokoh berpengaruh, kelompok potensial, masa mengambang, unsur ekstrem. Bahasa birokrasi keamanan punya cara sendiri untuk mereduksi kompleksitas, dan perwira yang sukses adalah yang bisa mengubah kompleksitas itu menjadi tindakan, patroli, pendekatan, pembinaan, atau penindakan. Tapi di balik semua itu, ada sisi manusia yang tidak bisa sepenuhnya hilang. Seorang perwira tetap hidup di tengah masyarakat. Ia melihat keluarga-keluarga yang hidup pas-pasan. Ia melihat anak-anak yang sekolahnya jauh. Ia melihat pedagang kecil yang takut pada pungutan. Ia melihat bagaimana kebijakan pusat bisa terasa seperti perintah dari langit bagi orang desa. Disinilah kontradiksi batin seorang penjaga sering muncul. Menjaga ketertiban berarti menjaga sistem. Tapi sistem itu sendiri kadang menghasilkan ketidakpuasan yang menjadi sumber ketidakstabilan. Dan ketidakpuasan itu tidak selalu bisa diselesaikan dengan komando. Try Sutrisno, dalam pembentukan awalnya, berada di sisi yang percaya pada struktur, pada hierarki, pada gagasan bahwa negara harus kuat agar tidak kembali ke kekacauan. Generasinya punya memori tentang betapa rapuhnya Indonesia di awal kemerdekaan, pemberontakan, konflik ideologi, ekonomi yang kacau.
maka stabilitas bukan slogan kosong. Stabilitas adalah pelajaran sejarah yang terasa di tulang. Dan ketika Orde Baru menawarkan stabilitas sebagai janji utama, banyak perwira melihatnya sebagai jalan yang masuk akal. Namun stabilitas juga menciptakan kebiasaan. Kebiasaan menganggap kritik sebagai ancaman. Kebiasaan menganggap perbedaan pendapat sebagai potensi gangguan. Kebiasaan mengukur keberhasilan dari seberapa sunyi jalanan, bukan seberapa sehat ruang publik. Kebiasaan ini tidak muncul tiba-tiba. Ia dibentuk pelan-pelan, lewat latihan, lewat doktrin, lewat pengalaman lapangan. Dan Try Sutrisno tumbuh di dalamnya. Ada satu hal yang sering luput ketika orang melihat tokoh militer hanya dari jabatan puncaknya. Sebelum menjadi nama besar, ia adalah bagian dari mesin yang sangat besar. Mesin itu punya ritme sendiri. Ada rotasi jabatan, ada penilaian, ada pendidikan lanjutan, ada jaringan senior-junior yang kuat. Seorang perwira muda belajar menghormati senior bukan hanya karena pangkat, tapi karena senior adalah pintu menuju penugasan berikutnya. Dalam kultur ini, reputasi dibangun bukan lewat satu pidato, melainkan lewat catatan. Apakah tugas selesai? Apakah wilayah aman? Apakah atasan puas? Try Sutrisno menapaki jalur itu dengan cara yang khas. Tidak banyak sensasi, tapi konsisten. Ia bergerak dari satu penugasan ke penugasan lain, menyerap cara kerja institusi, memahami bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana keputusan itu diterjemahkan di lapangan. Ia belajar bahwa perintah dari pusat bisa berubah bentuk ketika bertemu realitas daerah. Ia belajar bahwa koordinasi dengan aparat sipil adalah seni tersendiri. Kadang harus tegas, kadang harus halus, kadang harus memberi ruang agar orang sipil merasa punya peran, meski garis akhirnya tetap di tangan keamanan. Di Indonesia Orde Baru, militer bukan hanya institusi bersenjata, ia adalah jaringan sosial. Perwira hadir di berbagai lembaga, dari pemerintahan daerah sampai badan-badan usaha negara. Ini menciptakan satu ekosistem. Seragam tidak selalu membawa senjata, tapi selalu membawa otoritas. Dan otoritas itu seringkali lebih cepat bekerja daripada prosedur sipil. Dalam situasi krisis kecil, kerusuhan pasar, konflik tanah, demonstrasi mahasiswa, orang sering menoleh ke aparat keamanan untuk menyelesaikan. Kebiasaan ini memperkuat posisi militer dan memperkuat keyakinan internal bahwa tanpa mereka, negara bisa goyah. Try Sutrisno adalah anak dari keyakinan itu. Ia dibentuk untuk percaya bahwa ketertiban adalah prasyarat segalanya, bahwa pembangunan butuh keamanan, bahwa keamanan butuh komando, dan komando butuh disiplin. Rantai logika ini terdengar sederhana, tapi ia punya konsekuensi besar. Ketika masyarakat berubah, ketika tuntutan politik sipil menguat, ketika generasi baru tidak lagi punya memori langsung tentang kekacauan awal republik, rantai logika itu mulai dipertanyakan. Pada tahap awal hidupnya, Try belum berada di podium kenegaraan. Ia masih di dunia seragam yang lebih murni, barak, kantor komando, latihan, rapat staf, inspeksi. Tapi bahkan di sana, bayangan podium sudah ada. Karena Orde Baru menciptakan jalur di mana perwira yang sukses menjaga stabilitas bisa dipanggil ke pusat, diberi jabatan strategis, dan perlahan-lahan masuk ke lingkar pengambil keputusan. Seragam menjadi tiket, dan tiket itu tidak hanya membawa ke medan operasi, tapi juga ke ruang-ruang rapat yang menentukan arah negara. Di tahun-tahun pembentukan itu, Try Sutrisno menyaksikan bagaimana Angkatan Darat menata dirinya sebagai institusi modern. Administrasi diperkuat, pendidikan diperluas, doktrin diperjelas. Ia juga menyaksikan bagaimana institusi itu membangun hubungan dengan kekuasaan politik yang terpusat pada Presiden Soeharto. Hubungan ini bukan hubungan sederhana antara atasan dan bawahan. Ia adalah simbiosis. Negara membutuhkan militer untuk menjaga stabilitas, militer membutuhkan negara untuk legitimasi dan sumber daya. Dalam simbiosis ini, perwira yang dianggap dapat dipercaya menjadi sangat penting. Kepercayaan dalam dunia militer
bukan sekadar soal tidak berkhianat, ia soal gaya, soal tidak membuat kegaduhan, soal tidak punya ambisi yang terlihat terlalu terang, soal bisa menjalankan perintah tanpa menimbulkan masalah baru. Try Sutrisno, dengan reputasi sebagai organisator yang rapi dan loyal, cocok dengan kebutuhan itu. Ia bukan figur yang menantang arus, ia adalah figur yang mengalir bersama arus institusi, dan justru karena itu ia bisa bergerak jauh. Sementara itu, Indonesia berubah. Kota-kota membesar. Televisi menjadi jendela baru. Orang mulai membandingkan hidup mereka dengan gambar-gambar pembangunan yang dipamerkan negara. Di satu sisi, ada kebanggaan nasional. Jalan tol, bendungan, pabrik, swasembada beras yang pernah dirayakan. Di sisi lain, ada bisik-bisik tentang korupsi, tentang kesenjangan, tentang keluarga penguasa yang makin kaya. Ketika bisik-bisik itu muncul, aparat keamanan sering menjadi pagar pertama. Dan perwira seperti Tri Sutrisno berada di dalam pagar itu, memegang paku dan palu, memastikan pagar tetap berdiri. Pembentukan seorang perwira juga dibentuk oleh bahasa. Bahasa militer penuh dengan istilah yang membuat dunia terasa bisa diatur. Pengamanan, penertiban, pembinaan, deteksi dini. Kata-kata ini memberi rasa kendali, tapi realitas sosial sering tidak patuh pada kata-kata. Realitas punya emosi, punya kemarahan, punya harapan. Dan ketika emosi itu bertemu dengan sistem yang kaku, gesekan tak terhindarkan. Try Sutrisno, pada masa awal kariernya, berada di sisi sistem. Ia adalah orang yang percaya pada prosedur dan komando. Itu bukan berarti ia tidak punya nurani. Tapi nurani dalam institusi seperti itu sering diterjemahkan menjadi satu hal. Menjaga agar keadaan tidak meledak. Menjaga agar konflik tidak meluas. Menjaga agar negara tidak jatuh ke kekacauan. Ini adalah moralitas stabilitas. Moralitas yang bisa terasa mulia bagi yang takut pada kaos, tapi bisa terasa menyesakan bagi yang ingin kebebasan. Disinilah seragam menjadi simbol yang ambigu. Seragam bisa berarti perlindungan. Seragam juga bisa berarti ancaman. Seragam bisa berarti ketertiban. Seragam juga bisa berarti pembungkaman. Dan Try Sutrisno, sejak awal, hidup di dalam ambiguitas itu, meski mungkin ia sendiri lebih memilih melihat seragam sebagai alat pengabdian. Ketika ia melangkah lebih jauh dalam pendidikan dan penugasan, ia semakin memahami bahwa Angkatan Darat bukan hanya soal senjata, tapi soal organisasi besar yang harus berjalan seperti jam. Ada logistik, ada personel, ada intelijen, ada hubungan sipil militer, ada protokol. Perwira yang bisa mengelola semua itu bukan hanya memimpin pasukan di lapangan, akan lebih cepat naik. Try Sutrisno menempatkan dirinya di jalur itu. Jalur staf dan komando yang menuntut ketelitian, kesabaran, dan kemampuan membaca peta kekuasaan. Peta kekuasaan Orde Baru punya pusat yang jelas, Jakarta, Istana, dan di sekelilingnya lingkaran-lingkaran, ABRI, Golkar, birokrasi, teknokrat, pengusaha. Untuk seorang perwira, mendekati pusat berarti memasuki dunia di mana keputusan tidak lagi hanya soal keamanan, tapi juga soal citra, soal keseimbangan elit, soal siapa yang mendapat posisi. Tapi sebelum sampai ke sana, seorang perwira harus membuktikan dirinya di level yang lebih rendah, bahwa ia bisa memimpin, bisa mengendalikan, bisa menjaga. Try Sutrisno membangun dirinya sebagai perwira yang bisa dipercaya. Dan kepercayaan itu, dalam Orde Baru, adalah modal paling mahal. Karena ketika negara menua, ketika kritik mulai terdengar lebih keras, ketika generasi baru mulai menuntut ruang, negara akan mencari orang-orang yang dianggap mampu menjaga ritme lama tetap berjalan. Orang-orang yang tidak panik, orang-orang yang tidak banyak bicara, orang-orang yang bisa berdiri tegak di seragam, lalu naik ke podium tanpa terlihat canggung. Pada titik ini, Try Sutrisno masih berada di fase pembentukan, fase ketika seragam adalah rumah utama, ketika podium masih jauh, tapi bayangannya sudah ada di ujung koridor. Ia adalah produk dari masa yang percaya bahwa negara harus dijaga dengan tangan yang kuat,
Ia juga produk dari institusi yang belajar dari trauma sejarah dan memilih kontrol sebagai jawaban. Dan di dalam dirinya, perlahan-lahan, terbentuk satu karakter, prajurit yang memandang stabilitas sebagai tugas, bukan pilihan. Kelak, ketika ia berada di pusat kekuasaan, orang akan melihatnya sebagai salah satu wajah tertinggi negara. Tapi sebelum semua itu, ada Surabaya yang panas dan berdebu, ada barak yang dingin di pagi hari, ada latihan yang menguras napas, ada laporan-laporan yang ditulis rapi, ada rapat staf yang panjang, ada budaya diam yang lebih dihargai daripada retorika. Ada seorang perwira yang belajar bahwa dalam negara seperti Indonesia, seragam bukan hanya pakaian kerja. Seragam adalah pernyataan tentang siapa yang memegang kendali ketika keadaan genting. Dan Indonesia, sejak awal, hampir selalu terasa genting. Orde Baru menyukai orang yang tidak membuat suara, yang bekerja seperti mesin, masuk pagi, keluar malam, laporan rapi, angka-angka lengkap, masalah diselesaikan sebelum sempat jadi rumor. Di dalam kultur seperti itu, karier seorang perwira bisa melesat bukan karena ia paling keras berteriak, melainkan karena ia paling bisa menahan diri. Try Sutrisno bergerak dengan cara itu, tenang, tertib, dan nyaris tanpa drama di permukaan. Sementara di bawah permukaan, Indonesia sedang membangun sebuah negara yang ingin tampak modern, tapi masih menyimpan banyak bara. Tahun-tahun setelah 1966 adalah tahun-tahun ketika negara seperti memaku papan-papan baru di atas lantai yang retak. Ada pembangunan, ada proyek, ada jargon stabilitas nasional. Ada juga daftar panjang hal-hal yang tidak boleh terjadi. Kerusuhan, mogok besar, demonstrasi yang tak terkendali, konflik horizontal yang meluas. Di atas kertas, semuanya bisa diatur. Di lapangan, tidak pernah sesederhana itu. Dan disitulah, perwira teritorial menjadi penting, mereka yang mengurus lapangan, bukan sebagai metaforan, tapi sebagai wilayah nyata. Kampung, pasar, terminal, kampus, pabrik, kantor pemerintahan daerah. Try Sutrisno tumbuh dalam jalur yang menuntut kemampuan mengelola manusia dan suasana. Ia bukan perwira yang hidupnya hanya di garis depan pertempuran konvensional. Indonesia pada masa itu tidak sedang berperang antar negara secara besar-besaran. Yang lebih sering terjadi adalah perang kecil yang tersebar, perang melawan ketidakpuasan, melawan rumor, melawan jaringan politik yang dianggap mengancam, melawan konflik sosial yang bisa meledak karena harga beras, karena sengketa tanah, karena isu agama, karena provokasi yang entah datang dari mana. Dalam dunia seperti ini, senjata memang ada, tapi yang lebih menentukan seringkali adalah informasi, siapa bertemu siapa, siapa bicara apa, siapa punya pengaruh di RT, siapa bisa menggerakkan massa setelah salat Jumat, siapa yang didengar buruh di pabrik, struktur teritorial, angkatan darat, Kodam, Korem, Kodim, Koramil, Babinsa, adalah cara Orde Baru menempelkan telinga dan mata ke seluruh tubuh Republik. Ini bukan sekadar organisasi militer, ini jaringan sosial politik yang menyatu dengan birokrasi. Seorang perwira teritorial harus bisa duduk di rapat dengan bupati dan kepala polisi, lalu sore harinya meninjau pos ronda, malamnya menerima laporan intelijen, besok paginya memimpin apel, siangnya menghadiri acara pembinaan organisasi masyarakat. Seragamnya hadir di mana-mana. Dan setiap kehadiran seragam adalah pesan. Negara ada di sini, negara mengawasi, negara siap bertindak. Try Sutrisno dikenal sebagai tipe yang cocok untuk pekerjaan semacam itu. Ia organisator, ia staf yang kuat, ia komandan yang tidak mencari panggung, tapi paham bahwa panggung akan datang sendiri jika pekerjaan selesai dan atasan puas. Dalam kultur ABRI, terutama pada era Soeharto, pantas sering lebih penting daripada populer. Pantas berarti tidak membahayakan keseimbangan. Pantas berarti tidak membuat pusat repot. Pantas berarti bisa dipercaya memegang wilayah yang sensitif. Dan wilayah sensitif itu, cepat atau lambat, selalu mengarah ke satu tempat, Jakarta.
Jakarta pada 1970-an dan 1980-an adalah kota yang tumbuh seperti anak yang dipaksa dewasa terlalu cepat. Jalan-jalan diperlebar, gedung-gedung kantor naik, hotel-hotel berdiri, pusat belanja mulai menjadi simbol gaya hidup baru. Tapi di sela-selanya, kampung-kampung kota bertahan dengan gang sempit, selokan yang kadang mampet, listrik yang tidak selalu stabil, dan ekonomi informal yang menjadi napas jutaan orang. Di satu sisi ada citra pembangunan yang dipoles rapi. Di sisi lain, ada ketegangan sosial yang mudah tersulut. Jakarta juga pusat politik, istana, DPR, kantor-kantor kementerian, markas besar ABRI, media nasional, kampus-kampus besar. Apapun yang terjadi di Jakarta, gaungnya nasional. Kerusuhan kecil di Jakarta bisa menjadi berita besar. Demonstrasi mahasiswa di Jakarta bisa menjadi sinyal bahaya bagi rezim. Karena itu, jabatan Pangdam Jaya, Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta, bukan sekadar posisi komando wilayah. Itu kursi panas. Itu pos penjagaan di depan pintu rumah kekuasaan. Sebelum sampai ke sana, Tri Sutrisno melewati tangga yang panjang. Penugasan-penugasan yang menguji ketelitian, kesabaran, dan kemampuan membaca situasi. Dalam sistem Orde Baru, promosi bukan hanya soal senioritas, ia juga soal rekam jejak keamanan. Apakah wilayah yang dipimpin tenang? Apakah pemilu berjalan tanpa gangguan? Apakah proyek-proyek strategis tidak terganggu? Apakah konflik sosial bisa diredam sebelum menjadi headline? Apakah hubungan dengan pemerintah daerah lancar? Apakah koordinasi dengan kepolisian dan intelijen efektif? Semua itu dinilai. Semua itu dicatat, dan catatan itu menjadi mata uang karier. Pada masa itu, ABRI bukan hanya institusi pertahanan, ia juga aktor politik. Dui fungsi bukan slogan kosong, ia menjadi praktik sehari-hari. Perwira ditempatkan di jabatan sipil, duduk di parlemen melalui fraksi ABRI, memegang posisi di birokrasi, menjadi bagian dari jaringan Golkar. Ini menciptakan situasi yang unik. Seorang perwira bisa saja merasa dirinya profesional, tapi pekerjaannya menuntut keterampilan politik. Ia harus paham kapan harus keras, kapan harus lunak, kapan harus menutup ruang, kapan harus membuka sedikit, agar tekanan keluar seperti uap dari panci. Tri Sutrisno bergerak di dalam logika itu. Ia bukan ideolog yang berdebat di mimbar. Ia lebih mirip teknisi kekuasaan, memastikan mesin berjalan, memastikan roda tidak macet, memastikan suara-suara yang dianggap mengganggu tidak berubah menjadi kerusakan besar. Seragam baginya adalah alat kerja. Tapi alat kerja itu di Orde Baru selalu punya bayangan politik. Ketika ia akhirnya menjabat Pangdam Jaya, pos yang menempatkannya tepat di jantung ibu kota, ia masuk ke dunia yang ritmenya berbeda. Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Pagi hari dimulai dengan laporan, situasi keamanan, isu-isu yang beredar, agenda politik, rencana demonstrasi, pergerakan organisasi mahasiswa, dinamika buruh, potensi konflik antar warga. Siang hari diisi rapat koordinasi dengan gubernur, dengan kepolisian, dengan intelijen, dengan pejabat pusat. Sore hari bisa diisi inspeksi lapangan, meninjau titik-titik rawan, memeriksa kesiapan pasukan, memastikan jalur-jalur strategis aman. Malam hari seringkali justru menjadi waktu paling sibuk, ketika rapat-rapat tertutup berlangsung, ketika informasi sensitif masuk, ketika keputusan harus diambil cepat. Pangdam Jaya bukan hanya mengurus tentara, ia mengurus suasana kota, ia mengurus temperatur politik, ia harus tahu kapan sebuah aksi mahasiswa masih bisa dibiarkan sebagai katup, dan kapan harus dibatasi agar tidak menular. Ia harus tahu kapan sebuah konflik warga adalah murni sosial, dan kapan ada aktor yang memanfaatkannya. Ia harus tahu bahwa di Jakarta, kamera selalu ada. Kamera media, kamera asing, kamera yang tidak terlihat tapi terasa. Setiap tindakan aparat bisa menjadi bahan pembicaraan nasional. Disinilah seragam dan podium mulai benar-benar bergantian dalam hidup Tri. Seragamnya tetap seragam komando, tapi saya semakin sering berdiri di podium-podium resmi. Upacara,
peringatan, rapat koordinasi, konferensi pers yang terukur. Kata-kata yang keluar harus rapi, tidak boleh memancing, tidak boleh memberi ruang interpretasi yang liar. Dalam Orde Baru, bahasa pejabat keamanan adalah bahasa yang menenangkan sekaligus mengancam secara halus. Situasi terkendali, aparat siap, masyarakat diimbau, akan ditindak tegas. Kalimat-kalimat yang terdengar administratif, tapi punya bobot. Jakarta pada masa itu juga menjadi panggung bagi ketegangan yang lebih luas antara generasi yang mengalami revolusi dan generasi yang lahir setelahnya. Mahasiswa 1970-an dan 1980-an tidak punya memori langsung tentang perang kemerdekaan. Mereka melihat Orde Baru bukan sebagai penyelamat dari chaos, melainkan sebagai sistem yang mapan, dan karena mapan bisa dikritik. Mereka bicara tentang korupsi, tentang nepotisme, tentang kebebasan pers, tentang ketidakadilan. Negara merespons dengan kombinasi, kadang merangkul, kadang menekan, dan aparat keamanan di Jakarta berada di garis depan respons itu. Try Sutrisno sebagai Pangdam Jaya berada di posisi yang menuntut ketegasan tanpa kehilangan kontrol. Ia harus memastikan bahwa pusat kekuasaan tidak terguncang oleh jalanan, tapi ia juga harus memastikan bahwa tindakan aparat tidak menciptakan krisis baru. Ini seni yang sulit, terlalu lunak, dianggap lemah, terlalu keras, bisa memicu simpati publik pada lawan. Dalam Orde Baru, keberhasilan sering diukur dari satu hal, tidak ada kejadian besar. Sunyi adalah prestasi. Ketika kota tenang, itu dianggap bukti bahwa komando bekerja. Namun, tenang di Jakarta seringkali berarti ketegangan yang dipendam. Dan ketegangan yang dipendam punya kebiasaan buruk. Ia menumpuk. Dari Pangdam Jaya, jalur menuju puncak institusi terbuka lebih lebar. Karena siapapun yang bisa mengelola Jakarta dengan segala kompleksitasnya, dianggap punya kapasitas untuk mengelola Angkatan Darat secara lebih luas. Angkatan Darat pada era Orde Baru adalah tulang punggung ABRI. Ia punya jaringan teritorial yang paling dalam, personel yang besar, dan peran politik yang kuat. Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, bukan hanya jabatan administratif, ia adalah posisi strategis yang menentukan arah institusi, rotasi komando, pendidikan, doktrin, dan yang paling sensitif, keseimbangan internal di antara para jenderal. Ketika Try Sutrisno diangkat menjadi KSAD, ia masuk ke ruang yang lebih dingin, lebih formal, dan lebih penuh perhitungan. Jika Pangdam Jaya mengurus suhu jalanan, KSAD mengurus suhu institusi. Angkatan Darat adalah organisasi yang besar, dengan tradisi senioritas, jaringan alumni pendidikan, dan friksi yang tidak selalu terlihat. Di atas kertas, militer adalah hierarki yang rapi. Dalam kenyataan, ia juga arena manusia. Ambisi, loyalitas, persaingan halus, dan kebutuhan untuk menjaga kesatuan di tengah perbedaan kepentingan. Sebagai KSAD, Try harus mengelola dua hal sekaligus. Pertama, profesionalisme militer, latihan, kesiapan, logistik, modernisasi, disiplin. Kedua, peran sosial politik yang melekat, keterlibatan dalam pemerintahan, pengamanan pemilu, pembinaan wilayah, dan hubungan dengan kekuatan politik yang berpusat pada Golkar dan Istana. Ini bukan pilihan salah satu. Ini paket lengkap Orde Baru. Dan Try yang dibentuk sebagai organisator cenderung melihat paket itu sebagai sesuatu yang harus dijalankan dengan tertib. Di kantor-kantor markas besar, dunia terasa berbeda dari lapangan. Di sana ada peta besar di dinding, ada meja rapat panjang, ada map-map tebal, ada notulen, ada jadwal kunjungan, ada telegram-telegram dinas yang bahasanya kaku. Ada juga protokol, siapa duduk di mana, siapa bicara dulu, siapa menyimpulkan. Dalam dunia ini, keputusan bisa tampak seperti hasil kalkulasi rasional. Tapi keputusan militer, terutama di negara seperti Indonesia saat itu, selalu punya dimensi politik. Rotasi jabatan bukan hanya soal kebutuhan organisasi.
Ia juga soal menjaga keseimbangan kekuatan. Penempatan komandan di wilayah tertentu bukan hanya soal kemampuan, ia juga soal kepercayaan. Tri Sutrisno dikenal sebagai figur yang loyal pada institusi dan pada garis komando. Loyalitas ini, di Orde Baru, adalah kualitas yang sangat dihargai, karena rezim yang menua selalu takut pada dua hal, perpecahan elit dan ketidakpastian. Militer adalah pilar utama. Jika pilar ini retak, semuanya bisa runtuh. Maka KSA harus menjadi penjaga pilar itu, menjaga agar Angkatan Darat tetap solid, tetap patuh, tetap menjadi alat stabilitas. Tapi stabilitas, sekali lagi, punya harga, dan harga itu semakin terasa ketika Indonesia memasuki akhir 1980-an dan awal 1990-an. Ekonomi tumbuh, kelas menengah membesar, informasi mengalir lebih cepat, dan masyarakat mulai lebih berani bicara. Media memang dibatasi, tapi rumor selalu menemukan jalannya. Kampus-kampus menjadi ruang diskusi. Organisasi masyarakat sipil mulai bergerak. Kritik terhadap korupsi dan nepotisme semakin sering terdengar, meski sering dibungkus bahasa yang hati-hati. Di sisi lain, negara tetap memegang alat-alat kontrol, perizinan media, pengawasan organisasi, aparat keamanan, dan jaringan teritorial. Sebagai KSAD, Tri berada di tengah arus itu. Ia harus memastikan bahwa Angkatan Darat siap menghadapi berbagai kemungkinan, kerusuhan sosial, konflik politik, ancaman separatisme di beberapa wilayah, dan dinamika internasional yang berubah setelah Perang Dingin mulai mereda. Dunia berubah. Tapi kebiasaan Orde Baru adalah mempertahankan cara lama selama mungkin. Disinilah paradoks mulai mengeras. Seorang prajurit yang dibentuk untuk disiplin dan stabilitas justru naik ke puncak ketika stabilitas itu mulai menunjukkan retaknya. Retak kecil belum runtuh, tapi tanda-tandanya ada. Dan orang-orang di puncak institusi keamanan biasanya yang pertama merasakannya, bukan karena mereka paling peka secara moral, melainkan karena mereka menerima laporan paling lengkap, laporan tentang harga-harga, laporan tentang sentimen publik, laporan tentang gerakan mahasiswa, laporan tentang konflik buruh, laporan tentang ketegangan di daerah, laporan tentang elit yang mulai saling mengukur. Tri Sutrisno, dengan latar sebagai organisator, cenderung merespons dengan cara institusi, memperkuat koordinasi, memperketat pengamanan, memastikan rantai komando tidak longgar. Dalam bahasa militer, ini terdengar logis. Dalam bahasa masyarakat sipil, ini bisa terdengar seperti pengetatan ruang, dua bahasa, dua dunia, dan seorang KSA harus berdiri di antara keduanya, seringkali tanpa bisa menjembatani sepenuhnya. Dari KSAD, langkah berikutnya adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pangap. Ini bukan lagi hanya Angkatan Darat, ini seluruh ABRI, darat, laut, udara, dan kepolisian yang saat itu masih berada dalam struktur ABRI. Pangap adalah simbol tertinggi komando militer. Ia juga salah satu figur paling dekat dengan pusat kekuasaan. Pangap duduk di meja yang sama dengan presiden, menteri-menteri kunci, dan para kepala lembaga. Pangap bukan hanya menerima perintah, ia juga memberi masukan yang bisa menentukan arah kebijakan keamanan dan politik. Ketika Tri Sutrisno menjadi Pangap, ia memasuki ruang di mana seragam dan podium benar-benar menyatu. Seragamnya bukan lagi sekadar tanda profesi. Ia menjadi lambang negara. Ia hadir dalam upacara kenegaraan, dalam pertemuan dengan tamu asing, dalam pernyataan resmi tentang situasi nasional. Ia harus berbicara bukan hanya sebagai komandan, tapi sebagai wajah stabilitas. Kata-katanya bisa mempengaruhi pasar, mempengaruhi persepsi investor, mempengaruhi rasa aman masyarakat, mempengaruhi kalkulasi elit politik. Sebagai Pangap, ia juga harus mengelola hubungan antar matra. Angkatan Darat punya tradisi dominan, tapi Angkatan Laut dan Udara punya kepentingan dan kebanggaan sendiri. Kepolisian yang berada dalam ABRI punya tugas yang sangat dekat dengan masyarakat,
dan sering menjadi titik gesekan pertama. Mengelola ABRI berarti mengelola perbedaan kultur organisasi, perbedaan kebutuhan anggaran, perbedaan prioritas operasi. Dan di atas semua itu, ada satu hal yang tidak pernah hilang, peran politik ABRI. Dui fungsi membuat ABRI bukan hanya alat negara, tapi bagian dari negara. ABRI punya kursi di parlemen, punya pengaruh di birokrasi, punya jaringan sampai desa. Ini memberi kekuatan besar, tapi juga memberi beban besar. Karena ketika masyarakat mulai menuntut perubahan, ABRI tidak bisa berdiri di luar. Ia berada di dalam sistem yang dituntut berubah. Dan Pangap adalah orang yang harus menjaga agar perubahan, jika terjadi, tidak berubah menjadi kekacauan. Try Sutrisno, yang karirnya dibangun dari kemampuan menjaga ketertiban, berada di posisi yang secara naluriah akan memilih kontrol. Kontrol adalah bahasa yang ia kuasai. Kontrol adalah alat yang ia percaya. Tapi semakin dekat ke awal 1990-an, kontrol mulai menghadapi tantangan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan patroli dan rapat koordinasi. Tantangannya adalah legitimasi. Masyarakat mulai bertanya, bukan dengan kalimat yang selalu terang, kadang hanya dengan gumaman, mengapa ruang politik begitu sempit, mengapa kritik dianggap ancaman, mengapa kekuasaan begitu lama berada di tangan yang sama, mengapa keluarga dan kroni terlihat begitu dominan dalam ekonomi. Di ruang-ruang rapat tertutup, hal-hal seperti ini dibahas dengan bahasa yang berbeda. Kerawanan, potensi gangguan, stabilitas nasional, konsolidasi. Kata-kata yang membuat persoalan politik terdengar seperti persoalan teknis. Ini cara Orde Baru bertahan, mengubah politik menjadi administrasi keamanan, dan Try Sutrisno adalah salah satu operator paling rapi dari cara itu. Namun rapi tidak selalu berarti cukup. Menjelang 1993, ketika MPER akan memilih presiden dan wakil presiden, Orde Baru memasuki fase yang lebih sensitif. Soeharto sudah lama berkuasa. Elite mulai memikirkan suksesi, meski tidak selalu berani mengucapkannya terang-terangan. Dalam sistem yang sangat terpusat, suksesi adalah kata yang bisa membuat orang gelisah. Karena suksesi berarti ketidakpastian, dan ketidakpastian adalah musuh utama stabilitas. Dalam situasi seperti itu, figur wakil presiden menjadi penting bukan hanya sebagai pendamping formal, tapi sebagai sinyal. Sinyal kepada elit, kepada militer, kepada birokrasi, kepada publik. Siapa yang dipilih menjadi wakil presiden menunjukkan keseimbangan apa yang ingin dijaga. Dan ketika Try Sutrisno, seorang jenderal puncak Pangap, figur yang identik dengan disiplin dan ketertiban, dipilih menjadi wakil presiden RI pada 1993, itu terasa seperti penegasan. Rezim masih ingin menambatkan dirinya pada mesin stabilitas, seragam dan podium. Kini podium itu bukan lagi podium komando, melainkan podium kenegaraan. Tapi sebelum sampai ke sana, tangga kekuasaan yang ia naiki sudah membentuk satu pola yang jelas. Dari perwira teritorial yang mengurus wilayah, ke Pangdam Jaya yang mengurus ibu kota, ke KSAD yang mengurus tulang punggung institusi, ke Pangap yang mengurus seluruh mesin keamanan politik. Setiap langkah adalah perluasan radius, dari kampung ke kota, dari kota ke institusi, dari institusi ke negara. Dan setiap langkah juga memperbesar paradoks. Semakin tinggi ia naik, semakin ia harus berbicara bahasa politik. Padahal, ia dibentuk untuk percaya bahwa politik adalah sesuatu yang harus dikendalikan, bukan diperdebatkan. Di balik semua jabatan itu, ada rutinitas yang jarang terlihat kamera. Ada rapat staf yang panjang dengan peta dan data. Ada daftar nama yang dibahas dengan hati-hati. Siapa layak dipromosikan, siapa harus dipindah, siapa terlalu dekat dengan kelompok tertentu, siapa dianggap aman. Ada kunjungan ke daerah-daerah yang tidak selalu untuk seremoni, tapi untuk memastikan jaringan komando bekerja. Ada pertemuan dengan pejabat sipil yang kadang penuh senyum di depan, tapi penuh kalkulasi di belakang. Ada laporan intelijen yang bahasanya dingin, tapi isinya bisa panas. Potensi kerusuhan, potensi konflik,
potensi gerakan politik. Tri Sutrisno dalam semua itu tampil sebagai figur yang tidak banyak retorika. Ia lebih sering menjadi orang yang memastikan prosedur berjalan, dan justru karena itu, ia menjadi cocok bagi Orde Baru. Rezim yang ingin segala sesuatu tampak terkendali, terukur, dan tidak liar. Namun sejarah punya kebiasaan buruk. Ia tidak peduli pada kerapian administrasi. Ia bergerak lewat emosi massa, lewat krisis ekonomi, lewat perubahan global, lewat generasi yang berganti. Pada awal 1990-an, tanda-tanda itu belum menjadi badai, tapi angin sudah berubah arah. Dan Tri Sutrisno, yang telah sampai di puncak institusi keamanan, akan segera menemukan dirinya berdiri di podium yang lebih tinggi, dengan seragam yang mungkin tidak lagi ia pakai setiap hari, tapi dengan beban stabilitas yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Karena menjaga Jakarta berbeda dengan menjaga negara. Menjaga institusi berbeda dengan menjaga legitimasi. Dan ketika mesin stabilitas mulai berderit, orang-orang yang paling lama merawat mesin itu seringkali menjadi orang yang paling sulit menerima bahwa mesin mungkin perlu diganti, bukan sekadar diperbaiki. Di markas besar, udara selalu terasa sedikit lebih dingin daripada di luar. Bukan karena pendingin ruangan semata, tapi karena cara orang berbicara. Kalimat-kalimat pendek, formal, penuh singkatan. Di meja rapat, map-map tebal berjejer seperti bata. Di dinding, peta Indonesia terbentang. Pulau-pulau seperti kepingan yang harus dijaga tetap menempel. Di sudut lain, papan jadwal, kunjungan kerja, inspeksi, rapat koordinasi, upacara. Semua tampak rapi. Dan justru kerapian itulah yang menipu. Di baliknya, negara sedang bergerak memasuki dekade yang paling gelisah sejak Orde Baru berdiri. Tri Sutrisno sudah terbiasa dengan dunia yang mengukur keberhasilan lewat satu indikator sederhana. Tidak ada kejadian besar, tidak ada kerusuhan, tidak ada demonstrasi yang membesar, tidak ada konflik yang menular, tidak ada gangguan stabilitas. Sunyi adalah prestasi. Dan ketika ia berada di puncak Angkatan Darat, lalu naik lagi menjadi Panglima Angkatan Bersenjata, ukuran itu tidak berubah, hanya skala dan risikonya yang membengkak. Sebagai KSAD, ia mengurus tulang punggung. Angkatan Darat bukan sekadar matra terbesar, ia adalah jaringan, teritorial, Kodam sampai Babinsa. Di negara kepulauan yang luas, jaringan ini seperti sistem saraf, mengirim sinyal ke pusat, membawa perintah dari pusat ke bawah. Di atas kertas, itu soal pertahanan. Dalam praktik Orde Baru, itu juga soal politik sehari-hari, pemilu, pembinaan masyarakat, pengawasan kampus, pengamanan proyek, penanganan konflik sosial. Dan KSA harus memastikan jaringan itu tidak hanya ada, tapi patuh, seragam, dan sinkron. Sinkron, kata yang terdengar teknis, tapi di militer artinya bisa sangat manusiawi. Sinkron berarti tidak ada komandan yang bergerak sendiri, tidak ada yang terlalu populer, tidak ada yang terlalu dekat dengan kelompok tertentu, tidak ada yang membuat pusat kaget. Rotasi jabatan menjadi alat, promosi menjadi sinyal, mutasi bisa menjadi hukuman tanpa perlu diumumkan sebagai hukuman. Dalam organisasi yang menjunjung hierarki, karier adalah bahasa. Dan Tri Sutrisno, yang dikenal sebagai organisator, paham bahasa itu sampai ke intonasinya. Di masa itu, Indonesia sedang menikmati pertumbuhan ekonomi yang membuat kota-kota besar berubah wajah. Jalan tol bertambah, gedung perkantoran naik, iklan-iklan mulai memamerkan gaya hidup baru. Tapi pertumbuhan juga melahirkan ketimpangan yang lebih terlihat. Di satu sisi ada pusat belanja yang dingin dan terang. Di sisi lain ada kampung kota yang padat, dengan air yang kadang keruh dan listrik yang kadang turun. Di satu sisi ada proyek-proyek raksasa. Di sisi lain ada tanah yang digusur, buruh yang menuntut upah, mahasiswa yang bertanya kenapa suara mereka selalu dianggap ancaman. Dan di atas semua itu, ada satu kenyataan yang makin sulit disembunyikan. Orde Baru menua. Bukan hanya usia Soeharto yang bertambah,
tapi juga cara kerja rezim yang mulai tampak seperti mesin lama. Masih kuat, masih bisa berjalan, tapi bunyinya mulai berbeda. Berderit, kadang tersendat. Try Sutrisno berada di posisi yang menerima laporan paling lengkap tentang bunyi-bunyi. Itu, laporan intelijen bukan novel. Ia kering dingin penuh istilah. Tapi di balik kalimat terdapat peningkatan aktivitas atau terindikasi adanya konsolidasi, ada denyut sosial yang nyata. Ada rapat-rapat mahasiswa di kampus, ada selebaran yang beredar diam-diam. Ada diskusi di masjid kampus, di sekretariat organisasi, di rumah kontrakan. Ada buruh yang mulai berani mogok. Ada LSM yang mulai muncul dengan bahasa hak asasi manusia, bahasa yang dulu jarang terdengar di ruang resmi. Ada wartawan yang mencoba menulis lebih tajam, meski tahu izin terbit bisa dicabut kapan saja. Sebagai KSAD, Try tidak bisa menanggapi itu dengan pidato moral. Ia menanggapi dengan mekanisme, koordinasi diperketat, kesiapsiagaan ditingkatkan. Komando teritorial diminta lebih peka. Kata peka di sini bukan peka dalam arti empati, melainkan peka dalam arti deteksi dini. Sebelum api jadi besar, sebelum massa jadi ribuan, sebelum isu jadi headline. Dalam logika stabilitas, pencegahan adalah segalanya, dan pencegahan sering berarti pembatasan. Disinilah seragam mulai terasa seperti dua hal sekaligus. Di satu sisi, ia simbol ketertiban. Di sisi lain, ia simbol batas. Ketika seragam hadir di kampus, di pabrik, di rapat warga, ia membawa pesan. Ada garis yang tidak boleh dilewati, dan garis itu ditarik bukan oleh debat publik, melainkan oleh keputusan keamanan. Lalu datang jabatan yang lebih tinggi, lebih berat, lebih politis. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pangap. Di masa itu, ABRI masih mencakup 4 pilar: darat, laut, udara, dan kepolisian. Pangap bukan hanya komandan militer, ia adalah salah satu penjaga utama arsitektur kekuasaan. Ia duduk dekat presiden. Ia hadir dalam rapat-rapat yang menentukan, bukan hanya operasi keamanan, tapi juga arah politik. Ia menjadi wajah yang menenangkan publik ketika ada gejolak, dan menjadi tangan yang menekan ketika gejolak dianggap berbahaya. Menjadi Pangap berarti mengelola perbedaan kultur antar matra. Angkatan darat dengan tradisi teritorialnya yang meresap sampai desa. Angkatan laut dengan logika perairan, pelabuhan, jalur perdagangan, dan kedaulatan maritim. Angkatan udara dengan kebutuhan teknologi tinggi, pesawat, radar, dan modernisasi yang mahal. Kepolisian dengan tugas harian yang paling dekat dengan warga, kriminalitas, lalu lintas, kerusuhan, demonstrasi. Masing-masing punya kebanggaan, kebutuhan anggaran, dan cara pandang. Pangap harus membuat semuanya bergerak dalam satu irama. Irama itu, di Orde Baru, selalu kembali ke satu kata, stabilitas. Stabilitas bukan hanya soal tidak ada perang. Stabilitas adalah kondisi politik yang bisa diprediksi. Pemilu yang hasilnya tidak mengejutkan, DPR yang tidak terlalu gaduh, media yang tidak terlalu liar, kampus yang tidak terlalu berani, buruh yang tidak terlalu keras, daerah yang tidak terlalu menuntut, dan ABRI adalah alat utama untuk memastikan prediksi itu menjadi kenyataan. Dui fungsi membuat ABRI punya kursi di parlemen, punya peran di birokrasi, punya pengaruh di Golkar, dan punya jaringan sampai ke tingkat paling bawah. Ini memberi kekuatan yang luar biasa, tapi kekuatan itu juga membuat ABRI menjadi bagian dari masalah ketika masyarakat mulai menuntut perubahan. Karena ketika orang menuntut ruang politik yang lebih luas, mereka tidak hanya menuntut presiden atau partai, mereka juga menuntut agar seragam mundur dari panggung politik, dan itu menyentuh inti identitas institusi. Try Sutrisno, sebagai Pangap, berada tepat di tengah pusaran itu. Ia bukan aktivis. Ia bukan politisi sipil. Ia adalah perwira yang dibentuk oleh disiplin, prosedur, dan keyakinan bahwa negara harus dijaga dari kekacauan. Dalam dunia seperti itu, perubahan yang datang dari jalanan selalu tampak seperti ancaman. Bahkan ketika perubahan itu dibungkus kata-kata reformasi, demokratisasi, keterbukaan, kata-kata itu bisa terdengar indah di ruang diskusi, tapi di ruang komando,
Kata-kata itu bisa terdengar seperti pintu yang dibuka terlalu lebar. Dan pintu yang dibuka terlalu lebar, dalam ingatan militer Indonesia, selalu punya bayangan. 1965, 1966, kekacauan politik, kekerasan massal, negara yang nyaris pecah. Trauma itu menjadi bahan bakar Orde Baru. Ia dipakai sebagai alasan untuk menahan, menekan, mengatur. Jangan sampai terulang. Kalimat itu tidak selalu diucapkan, tapi selalu hadir sebagai latar. Sebagai pangap, TRAI juga harus menghadapi dinamika internasional yang berubah cepat. Akhir Perang Dingin membuat peta dunia bergeser. Bahasa hak asasi manusia menjadi lebih keras di forum internasional. Tekanan terhadap rezim-rezim otoriter meningkat. Investor asing mulai memperhitungkan stabilitas politik bukan hanya dari sisi keamanan, tapi juga dari sisi legitimasi. Dan legitimasi adalah sesuatu yang tidak bisa dijaga hanya dengan pasukan. Di dalam negeri, awal 1990-an adalah masa ketika kelas menengah tumbuh dan mulai punya keberanian baru. Mereka membaca lebih banyak, bepergian lebih jauh, melihat dunia lain. Mereka mulai membandingkan. Mereka mulai bertanya, kenapa kekuasaan begitu lama berada di tangan yang sama? Kenapa keluarga dan kroni begitu dominan dalam ekonomi? Kenapa kritik selalu dicurigai? Kenapa partai politik seperti dekorasi? Kenapa pemilu seperti ritual yang hasilnya sudah diketahui? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu meledak menjadi demonstrasi besar. Kadang ia muncul sebagai lelucon di warung kopi. Kadang sebagai bisik-bisik di kantor, kadang sebagai tulisan yang beredar fotokopian, kadang sebagai ceramah yang sedikit menyenggol. Tapi bagi aparat keamanan, bisik-bisik adalah awal, dan awal harus dipantau. Disinilah pekerjaan pangap menjadi seperti mengelola tekanan dalam panci besar. Jika ditutup rapat, tekanan bisa meledak. Jika dibuka terlalu lebar, isi panci bisa tumpah, dan api bisa membesar. Orde Baru selama bertahun-tahun memilih membuka sedikit, cukup untuk mengeluarkan uap, tidak cukup untuk mengubah resep, dan ABRI menjadi tangan yang mengatur tutup itu. Try Sutrisno, dengan gaya yang cenderung administratif dan terukur, cocok untuk peran itu. Ia bukan jenderal yang suka tampil dengan retorika flamboyan. Ia lebih sering tampil dengan bahasa yang rapi, kalimat yang tidak berlebihan, nada yang menenangkan tapi tegas. Bahasa pejabat keamanan, situasi terkendali, masyarakat diimbau, aparat siap, akan ditindak sesuai hukum. Kalimat-kalimat yang terdengar seperti prosedur, tapi di belakangnya ada kekuatan. Namun semakin masuk ke awal, 1990-an, ada gejala yang makin sulit diatasi dengan prosedur. Fragmentasi kepercayaan. Masyarakat tidak hanya marah pada satu kebijakan, mereka mulai meragukan sistem. Dan ketika sistem diragukan, setiap tindakan aparat bisa dibaca sebagai bukti tambahan bahwa sistem memang menutup diri. Di Jakarta, di kampus-kampus besar, di ruang-ruang diskusi, istilah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme mulai menjadi semacam mantra kritik. Ia sederhana, mudah diingat, dan menempel pada banyak contoh sehari-hari. Proyek yang jatuh ke tangan yang itu-itu saja. Izin usaha yang terasa seperti hadiah untuk yang dekat. Jabatan yang tampak seperti warisan. Dalam situasi seperti itu, ABRI sering ditempatkan pada posisi yang serba salah. Ketika ia menjaga proyek dan penguasa, ia dianggap melindungi KKN. Ketika ia mencoba menjaga jarak, ia dianggap melemahkan stabilitas. Try Sutrisno harus menjaga agar ABRI tetap solid di tengah tekanan semacam itu. Solid bukan hanya soal disiplin pasukan, tapi juga soal kesatuan elit militer. Karena di puncak selalu ada friksi. Ada perbedaan pandangan tentang seberapa jauh ABRI harus terlibat dalam politik. Ada perbedaan pendekatan terhadap kritik, apakah harus ditekan keras atau dikelola dengan kompromi. Ada juga dinamika personal, jaringan alumni, kedekatan dengan pusat, reputasi di mata presiden.
Dalam sistem Orde Baru, kedekatan dengan presiden adalah mata uang paling mahal. Pangap tentu dekat, tapi kedekatan itu juga berarti beban, karena presiden menginginkan satu hal, kontrol, dan Pangap adalah salah satu alat kontrol utama. Ketika ada gejolak, mata presiden akan melihat ke Pangap. Apakah aman? Apakah terkendali? Apakah perlu tindakan? Apakah ada risiko? Di titik ini, seragam dan podium benar-benar menyatu. Pangap tidak hanya memimpin pasukan, ia memimpin persepsi. Ia harus memastikan bahwa publik merasa negara kuat, bahwa investor tidak panik, bahwa birokrasi tetap bekerja, bahwa elite tidak saling serang terbuka, bahwa oposisi tidak tumbuh menjadi gerakan yang tak bisa dibendung. Tapi, persepsi punya musuh yang tidak bisa ditangkap, rumor. Dan rumor, di awal 1990-an, bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Telepon rumah, pagar, fotokopi, kaset ceramah, jaringan mahasiswa antar kampus, jaringan aktivis antar kota. Belum ada media sosial, tapi ada sesuatu yang mirip. Arus informasi informal yang sulit diputus. Negara bisa memberedel media, tapi tidak bisa memberedel obrolan. Di tengah semua itu, tahun 1993 mendekat, tahun pemilihan presiden dan wakil presiden oleh EMP-IR. Dalam sistem Orde Baru, pemilihan itu lebih mirip peneguhan daripada kompetisi. Tapi justru karena itu, simbol-simbol menjadi penting. Siapa yang dipilih menjadi wakil presiden bukan sekadar pendamping. Ia adalah pesan tentang arah rezim, tentang keseimbangan kekuatan, tentang siapa yang dipercaya menjaga stabilitas ketika usia kekuasaan makin panjang. Try Sutrisno, Pangap, jenderal yang identik dengan ketertiban, muncul sebagai pilihan yang logis bagi rezim yang ingin menegaskan. Mesin stabilitas masih di tangan yang aman. Ia adalah figur yang tidak dikenal sebagai pembuat manuver politik liar. Ia bukan tipe yang mengumpulkan massa, ia bukan tipe yang bermain di media. Ia adalah tipe yang bekerja di dalam sistem, menjaga sistem, dan tidak membuat sistem malu. Ketika ia dipilih menjadi wakil presiden pada 1993, banyak orang membaca itu sebagai penegasan bahwa Orde Baru masih percaya pada seragam sebagai penyangga podium. Tapi, sebelum ia benar-benar duduk di kursi wakil presiden, masa sebagai Pangap adalah puncak dari peran penjaga yang paling telanjang. Menjaga bukan hanya wilayah, bukan hanya institusi, tapi juga narasi negara. Narasi itu sederhana, pembangunan, stabilitas, pertumbuhan. Dan ABRI adalah penjaga narasi itu. Ketika ada kritik, kritik itu sering diposisikan sebagai gangguan. Ketika ada protes, protes itu sering diposisikan sebagai ancaman. Ketika ada tuntutan perubahan, tuntutan itu sering diposisikan sebagai risiko kaos. Try Sutrisno hidup di dalam narasi itu. Ia dibentuk oleh narasi itu. Ia naik karena narasi itu. Dan sebagai Pangap, ia harus memastikan narasi itu tetap terdengar meyakinkan, bahkan ketika realitas mulai menggerogoti dari bawah. Ada momen-momen ketika realitas itu muncul sebagai angka-angka, inflasi, harga kebutuhan pokok, nilai tukar. Angka-angka yang biasanya dibahas ekonom, tapi di Orde Baru juga menjadi perhatian aparat keamanan, karena harga beras bisa memicu kerusuhan, harga minyak tanah bisa memicu amarah, PHK bisa memicu demonstrasi, dan demonstrasi bisa memicu efek domino. Ada juga momen-momen ketika realitas muncul sebagai peristiwa lokal yang tampak kecil, tapi punya potensi membesar. Bentrokan antar warga, konflik lahan, ketegangan agama, isu etnis. Indonesia adalah negara yang luas dan beragam. Satu percikan di satu tempat bisa menjadi cerita nasional jika jatuh pada waktu yang salah. Pangap harus memastikan percikan itu tidak menjadi api. Dalam rapat-rapat koordinasi, bahasa yang dipakai seringkali seperti bahasa teknisi kebakaran, pendinginan, penyisiran, pengamanan, penertiban. Kata-kata yang membuat konflik sosial terdengar seperti objek yang bisa diatur dengan prosedur, dan seringkali memang bisa, untuk sementara.
Tapi sementara itu makin pendek ketika masyarakat makin berani, ketika ekonomi makin kompleks, ketika informasi makin cepat. Tri Sutrisno, dengan latar teritorial dan staf yang kuat, cenderung percaya pada koordinasi dan rantai komando. Ia percaya bahwa jika semua bergerak sesuai prosedur, negara bisa dijaga. Dan selama bertahun-tahun, keyakinan itu terbukti, atau setidaknya tampak terbukti. Orde Baru bertahan lama. Pembangunan berjalan, kota-kota tumbuh. Banyak orang merasakan perbaikan hidup, tapi sejarah tidak hanya bergerak lewat pembangunan, ia bergerak lewat rasa adil. Dan rasa adil adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan laporan harian. Ia muncul di percakapan keluarga, di keluhan buruh, di keresahan mahasiswa, di kekecewaan petani, di sinisme kelas menengah. Ia menumpuk pelan-pelan, seperti debu di sudut ruangan yang jarang disapu. Sebagai pangap, Tri Sutrisno berada di posisi yang paling dekat dengan sapu, alat untuk membersihkan, menertibkan, menghapus jejak. Tapi debu yang menumpuk bukan selalu bisa disapu. Kadang debu itu adalah tanda bahwa ruangan perlu diubah, bukan hanya dibersihkan. Dan disinilah paradoks itu makin terasa. Meski tidak selalu diucapkan, seorang perwira yang dibentuk untuk menjaga stabilitas justru mencapai puncak ketika stabilitas mulai kehilangan fondasi yang tak terlihat, kepercayaan, kepercayaan pada sistem, kepercayaan pada keadilan, kepercayaan bahwa masa depan bisa dibicarakan tanpa takut. Tri Sutrisno mungkin tidak akan menyebutnya seperti itu. Dalam bahasa institusi, itu akan disebut kerawanan, potensi gangguan, situasi yang perlu diantisipasi, bahasa yang menjaga jarak dari emosi, bahasa yang membuat politik terdengar seperti cuaca. Bisa diprediksi, bisa dikelola, bisa dihadapi dengan persiapan, tapi cuaca kadang berubah tanpa izin. Dan ketika ia berubah, orang yang paling disiplin sekalipun bisa mendapati bahwa payung yang biasa dipakai tidak lagi cukup. Menjelang ia meninggalkan posisi pangap untuk naik ke podium kenegaraan sebagai wakil presiden, Tri Sutrisno membawa serta seluruh kebiasaan dunia seragam, ketertiban, hierarki, keyakinan pada komando. Ia membawa serta cara pandang bahwa negara harus dijaga dari kekacauan, bahkan jika itu berarti ruang gerak masyarakat dipersempit. Ia membawa serta pengalaman bahwa sunyi adalah prestasi. Masalahnya, Indonesia sedang bergerak menuju masa ketika sunyi tidak lagi mungkin, ketika suara-suara yang selama ini ditekan mulai mencari jalan keluar, ketika mesin stabilitas yang selama ini dirawat dengan disiplin mulai menunjukkan bahwa ada bagian-bagian yang aus, bukan karena kurang oli, tapi karena zaman sudah berubah. Dan di puncak institusi, di ruang rapat yang dingin, di bawah peta besar Indonesia, Tri Sutrisno berdiri sebagai salah satu orang yang paling bertanggung jawab, memastikan semuanya tetap menempel. Pulau-pulau itu, institusi itu, narasi itu, seragam itu, podium itu. Sementara di luar, di jalan-jalan, di kampus, di pabrik, di ganggang sempit, kehidupan bergerak dengan logikanya sendiri, lebih berisik, lebih liar, lebih sulit diprediksi, dan cepat atau lambat, logika itu akan mengetuk pintu pusat kekuasaan, bukan dengan sopan, dengan keras. Tahun 1993, Jakarta seperti panggung yang lampunya tak pernah benar-benar padam. Siang hari, panasnya menempel di aspal. Malam hari udara lembab naik dari selokan dan sungai-sungai kecil yang dipaksa mengalir di antara beton. Di pusat kota, gedung-gedung baru berdiri dengan kaca gelap, memantulkan langit yang sering kelabu oleh polusi. Di belakangnya, kampung-kampung kota tetap rapat, gang sempit, suara radio, bau minyak goreng, dan obrolan yang pelan bukan karena tak ada yang ingin dikatakan, tapi karena orang sudah lama belajar memilih volume. Di tengah kota yang seperti itu, Tri Sutrisno berpindah panggung, dari seragam yang memerintah lewat rantai komando, ke podium kenegaraan yang memerintah lewat simbol, Wakil Presiden Republik Indonesia. Jabatan yang di atas kertas tampak seperti pendamping, tetapi di Orde Baru, pendamping adalah bagian dari mekanisme, penyeimbang, penegas,
kadang peredam, kadang penguat. Dan pemilihan Try, seorang jenderal yang dikenal rapi, organisator, tidak flamboyan, adalah pesan yang bisa dibaca tanpa perlu diumumkan. Stabilitas masih menjadi kata kunci, dan stabilitas masih dipercayakan pada orang yang dibentuk oleh disiplin. Pelantikan itu sendiri adalah ritual negara yang sudah sangat terlatih. Ruang sidang MPR, kursi-kursi, jas, batik, seragam, lencana, protokol yang bergerak seperti mesin jam. Kamera-kamera merekam, koran-koran menulis, televisi menyiarkan dengan bahasa yang halus dan resmi. Di luar gedung, kehidupan berjalan seperti biasa. Angkot, pedagang kaki lima, mahasiswa yang menunggu bus, pegawai yang mengejar jam masuk. Tapi di dalam, ada satu hal yang selalu terasa. Negara sedang meneguhkan dirinya sendiri. Try Sutrisno datang ke kursi itu membawa kebiasaan lama. Ketepatan waktu, kalimat yang hemat, keyakinan bahwa negara harus dijaga dari guncangan. Namun kursi wakil presiden bukan kursi komando. Ia tidak punya pasukan yang langsung menunggu perintah. Ia punya akses, ia punya kedekatan dengan presiden, ia punya ruang untuk memberi masukan, dan di Orde Baru, masukan adalah seni. Ada yang disampaikan langsung, ada yang disampaikan lewat orang lain, ada yang cukup disiratkan, ada yang boleh menjadi catatan, ada yang harus menjadi keputusan. Di tahun-tahun awal masa jabatannya, Indonesia masih tampak seperti negara yang percaya diri. Pertumbuhan ekonomi masih menjadi cerita utama. Pembangunan masih menjadi mantra. Jalan tol, proyek, kawasan industri, pusat perbelanjaan, perumahan baru di pinggiran kota, semuanya memberi kesan bahwa masa depan bisa dibeli dengan cicilan. Kelas menengah membesar, televisi swasta mengisi malam dengan hiburan, iklan-iklan memamerkan mobil, sabun, dan gaya hidup. Tetapi di bawah permukaan, ada sesuatu yang bergerak pelan, rasa jenuh pada pola yang sama, rasa muak pada kedekatan kekuasaan dan bisnis, rasa tidak percaya pada proses politik yang selalu berakhir dengan hasil yang sudah diketahui. Wakil presiden, dalam situasi seperti itu, menjadi semacam jembatan yang aneh. Ia harus tampil sebagai negarawan, bicara tentang persatuan, pembangunan, moral, ketertiban, tetapi ia juga membawa identitas sebagai perwira tinggi yang lama hidup dalam logika keamanan. Seragam dan podium, dua panggung yang kadang saling menguatkan, kadang saling menegangkan. Ketika ia berdiri di podium, kata-katanya harus terdengar sipil, tetapi telinganya tetap terbiasa mendengar laporan-laporan yang dingin. Angka demonstrasi, peta kerawanan, daftar toko, isu yang beredar, potensi konflik. Pertengahan 1990-an adalah masa ketika keterbukaan mulai sering disebut, tetapi batasnya selalu kabur. Ada ruang yang sedikit lebih longgar untuk media, untuk diskusi, untuk kritik, tetapi setiap kali kritik menyentuh inti kekuasaan, pintu bisa ditutup lagi. Pemberedelan media masih menjadi ancaman nyata. Tempo, Editor, Detik, nama-nama itu menjadi penanda bahwa kebebasan pers di Orde Baru bukan garis lurus, melainkan tali yang bisa ditarik kapan saja. Dan setiap penarikan tali selalu punya dampak, bukan hanya pada wartawan, tetapi pada publik yang melihat bahwa negara masih punya tombol mati untuk suara yang dianggap terlalu keras. Try Sutrisno berada di lingkaran yang harus membaca situasi itu bukan sebagai debat ide, melainkan sebagai risiko. Risiko terhadap legitimasi, risiko terhadap ketertiban, risiko terhadap ekonomi. Karena di Orde Baru, ekonomi dan keamanan adalah dua sisi dari satu koin. Investor butuh ketenangan, ketenangan butuh kontrol, kontrol butuh aparat, aparat butuh dukungan politik. Rantai itu panjang, dan jika satu mata rantai retak, yang lain ikut bergetar. Di jalanan, getaran itu mulai terdengar. Demonstrasi mahasiswa tidak lagi sekadar peristiwa sporadis. Di kampus-kampus, diskusi tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan korupsi menjadi lebih berani. Bahasa KKN makin populer karena ia sederhana dan tepat sasaran.
Ia bisa ditempelkan pada banyak hal, proyek, tender, izin, jabatan, bahkan gaya hidup elit yang tampak terlalu mewah di tengah rakyat yang masih berjuang dengan harga kebutuhan pokok. Dan ketika bahasa kritik menjadi sederhana, ia mudah menyebar. Ia tidak butuh teori panjang, cukup 3 huruf. Sebagai wakil presiden, Try tidak berada di garis depan penanganan lapangan seperti ketika ia pangap, tetapi ia tetap berada di pusat koordinasi. Ia menghadiri rapat-rapat, menerima laporan, ikut dalam pembicaraan yang menentukan bagaimana negara merespons. Dan respons Orde Baru berkali-kali adalah respons yang sudah dikenal, meredam, mengendalikan, menertibkan, kadang dengan pendekatan persuasif, kadang dengan tekanan, kadang dengan kompromi kecil, kadang dengan tindakan keras. Polanya bisa berubah-ubah, tetapi tujuannya sama, menjaga agar gelombang tidak menjadi badai. Masalahnya, gelombang di pertengahan 1990-an bukan hanya gelombang politik, ia juga gelombang sosial. Urbanisasi membuat kota-kota makin padat, ketimpangan makin terlihat, konflik-konflik lokal, soal tanah, soal pekerjaan, soal identitas mudah tersulut. Dan ketika konflik tersulut, aparat keamanan selalu berada di posisi yang menentukan. Apakah mereka menjadi penengah atau menjadi pihak yang dianggap memihak? Di banyak tempat, kehadiran aparat tidak selalu dibaca sebagai perlindungan, kadang dibaca sebagai ancaman. Kepercayaan publik yang dulu bisa dipaksa diam, kini mulai menuntut alasan. Di tingkat elit, Orde Baru juga memasuki fase yang lebih rumit. Suksesi yang tak pernah dibicarakan terang-terangan, tetapi selalu menghantui. Soeharto semakin tua. Orang-orang di sekelilingnya membaca tanda-tanda, menghitung peluang, membangun jaringan. Dalam sistem yang sangat bergantung pada satu pusat, pertanyaan tentang setelah ini siapa adalah pertanyaan yang bisa membuat semua orang gelisah, tetapi tak ada yang berani mengucapkannya terlalu keras. Dan di tengah gelisah itu, figur wakil presiden menjadi penting, bukan karena ia otomatis pengganti, tetapi karena ia berada satu langkah dari pusat. Try Sutrisno bukan politisi yang dikenal suka bermanuver, ia lebih sering tampil sebagai penjaga garis. Tetapi justru karena itu, ia menjadi simbol bahwa rezim masih ingin menampilkan ketertiban, bukan eksperimen. Ia adalah wajah yang menenangkan bagi sebagian orang dan wajah yang mengingatkan bagi sebagian yang lain bahwa negara masih punya perangkat untuk menekan. Lalu datang 1997 dan dunia yang tampak stabil mulai bergeser seperti tanah yang tiba-tiba lembek. Krisis finansial Asia meledak dari Thailand, menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Nilai tukar rupiah yang selama ini terasa dijaga mulai jatuh. Angka-angka di papan kurs valuta berubah dengan kecepatan yang membuat orang sulit bernapas. Dari hari ke hari, rupiah melemah, harga barang naik, perusahaan yang punya utang dolar mulai goyah. Bank-bank mulai bermasalah. Orang-orang yang dulu percaya pada pertumbuhan mulai panik, dan kepanikan ekonomi selalu punya saudara kembar, kepanikan sosial. Di pasar, ibu-ibu mulai menghitung ulang belanja. Di warung, orang mulai mengeluh lebih keras. Di pabrik, isu PHK menyebar. Di kantor-kantor, orang mulai bertanya apakah gaji masih aman. Di jalan, harga bensin, harga beras, harga minyak goreng, semuanya menjadi bahan pembicaraan yang tak bisa ditutup dengan pidato. Karena pidato tidak menurunkan harga, pidato tidak mengisi perut, pidato tidak membayar cicilan. Negara merespons dengan cara yang juga sudah dikenal. Paket kebijakan, negosiasi dengan IMF, restrukturisasi, penutupan bank, pengumuman-pengumuman yang dibacakan dengan bahasa resmi. Tetapi krisis punya sifat yang kejam. Ia membuat orang melihat struktur kekuasaan dengan mata yang lebih tajam. Ketika ekonomi tumbuh, banyak hal bisa ditoleransi. Ketika ekonomi runtuh, toleransi menguap. Dan yang tersisa adalah kemarahan yang mencari alamat. Alamat itu, bagi banyak orang, adalah Orde Baru sendiri. KKN bukan lagi sekadar keluhan. Ia menjadi tuduhan yang terasa nyata. Ketika bank-bank kolaps,
dan orang kehilangan tabungan ketika harga melonjak dan pengangguran naik, cerita tentang kroni dan keluarga yang tetap kaya menjadi bahan bakar. Dan bahan bakar itu mulai menemukan percikan di kampus-kampus. Demonstrasi mahasiswa membesar. Tuntutan tidak lagi sekadar soal kebijakan ekonomi. Ia menjadi tuntutan politik, reformasi. Kata itu sederhana, tetapi isinya luas. Reformasi berarti perubahan sistem. Reformasi berarti pembatasan kekuasaan. Reformasi berarti pemilu yang lebih jujur. Reformasi berarti penghapusan dui fungsi. Reformasi berarti kebebasan pers. Reformasi berarti pengadilan untuk korupsi. Reformasi berarti banyak hal yang selama ini dianggap terlalu berbahaya untuk dibicarakan. Try Sutrisno sebagai wakil presiden berada di posisi yang sulit. Ia adalah bagian dari puncak kekuasaan, tetapi ia juga berasal dari institusi yang selama puluhan tahun menjadi penyangga kekuasaan itu. Ia tahu bagaimana negara menjaga ketertiban. Ia tahu bagaimana aparat bekerja. Ia tahu bagaimana sebuah demonstrasi bisa berubah menjadi kerusuhan. Dan ia juga tahu bahwa ketika kerusuhan terjadi, yang pertama kali disalahkan adalah aparat. Entah karena dianggap terlalu keras atau karena dianggap terlalu lemah. Di bulan-bulan menuju 1998, Jakarta seperti kota yang menahan napas. Di satu sisi, aktivitas tetap berjalan. Kantor buka, sekolah masuk, televisi menyiarkan acara hiburan. Di sisi lain, ada ketegangan yang terasa di udara. Di kampus, mahasiswa bersiap. Di jalan, aparat bersiaga. Di ruang rapat, elite berdiskusi dengan wajah serius. Di pasar, harga terus naik. Dan di rumah-rumah, orang mulai menyimpan beras lebih banyak, berjaga-jaga seperti menghadapi musim buruk. Maret 1998, MPR kembali memilih Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan berikutnya. Try Sutrisno tidak lagi menjadi wakil presiden, posisinya digantikan oleh B.J. Habibie. Pergantian itu sendiri adalah bagian dari dinamika elite yang rumit, kombinasi antara kebutuhan politik, keseimbangan kekuatan, dan preferensi presiden. Bagi Try, itu berarti satu hal. Ia turun dari podium tertinggi negara tepat ketika badai semakin dekat. Tetapi, turun dari jabatan tidak berarti keluar dari sejarah. Nama dan posisinya tetap melekat pada era yang sedang runtuh. Setelah Maret, situasi semakin panas. Demonstrasi mahasiswa meluas ke berbagai kota. Tuntutan reformasi makin keras. Aparat keamanan menghadapi tekanan dari dua arah. Dari atas, untuk menjaga ketertiban. Dari bawah, dari publik yang menuntut agar aparat tidak lagi menjadi alat penekan. Di titik ini, dui fungsi ABRI yang dulu dianggap solusi stabilitas mulai terlihat sebagai beban. Karena ketika militer terlibat dalam politik, setiap krisis politik otomatis menjadi krisis militer juga. Dan ketika militer terlibat dalam ekonomi lewat jaringan kekuasaan, setiap krisis ekonomi otomatis menjadi krisis legitimasi. Mei 1998 menjadi bulan yang mengubah segalanya. Tragedi Trisakti, penembakan mahasiswa, memicu kemarahan yang meluap. Kerusuhan besar terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain. Api membakar gedung, toko, mobil. Asap hitam naik ke langit, menutupi matahari. Orang-orang berlari, menjarah, menyelamatkan diri. Ketakutan menyebar cepat. Ada kekerasan yang mengerikan, termasuk kekerasan terhadap etnis Tionghoa, yang menjadi salah satu korban paling tragis dari amuk sosial yang dilepaskan. Negara yang selama ini mengklaim mampu mengendalikan segalanya, tampak seperti kehilangan pegangan. Dalam situasi seperti itu, orang mencari siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memerintah, siapa yang mengendalikan aparat, siapa yang membiarkan kerusuhan membesar. Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di ruang publik, di media, di obrolan rumah, di kantor, di kampus, dan di puncak, keputusan-keputusan diambil dalam tekanan yang luar biasa. Soeharto akhirnya mundur pada 21 Mei
1998, Orde Baru, yang selama puluhan tahun tampak seperti bangunan beton, runtuh bukan karena satu pukulan, tetapi karena retakan yang menumpuk lama dan akhirnya tak bisa lagi ditambal. Reformasi dimulai dengan euforia, tetapi juga dengan ketidakpastian. Dan di tengah perubahan itu, peran militer dalam politik mulai dipertanyakan secara terbuka, bahkan dituntut untuk dikurangi. Try Sutrisno, yang masa jabatannya sebagai wakil presiden berakhir tepat sebelum puncak krisis, tetap menjadi bagian dari generasi elit Orde Baru yang harus menghadapi kenyataan baru. Cara lama tidak lagi diterima. Seragam tidak lagi otomatis memberi legitimasi, podium tidak lagi otomatis memberi kepercayaan. Masyarakat ingin mekanisme, bukan sekadar simbol. Mereka ingin akuntabilitas, bukan sekadar ketertiban. Pasca jabatan, Try tidak menghilang sepenuhnya dari ruang publik. Ia tetap hadir sebagai tokoh purnawirawan, bagian dari komunitas militer senior yang suaranya masih didengar, terutama ketika negara memasuki masa transisi yang penuh tarik-menarik. Reformasi membawa perubahan besar, pemisahan Polri dari ABRI, pengurangan peran politik militer, perubahan struktur, perubahan doktrin, perubahan cara negara memandang keamanan. Bagi orang yang dibentuk oleh Orde Baru, perubahan itu bukan sekadar kebijakan, itu perubahan identitas institusi. Di tahun-tahun setelah 1998, Indonesia mengalami fase yang berisik. Kebebasan pers meledak, partai-partai bermunculan, demonstrasi menjadi hal biasa. Konflik-konflik daerah muncul dengan intensitas yang kadang mengerikan. Ambon, Poso, Timor Timur, yang akhirnya lepas, Aceh yang lama bergolak sebelum damai. Negara belajar ulang bagaimana mengelola perbedaan tanpa selalu mengandalkan pendekatan komando, dan militer belajar ulang bagaimana menjadi alat pertahanan tanpa menjadi pemain politik utama. Try Sutrisno, sebagai figur yang pernah berada di puncak mesin stabilitas, menyaksikan perubahan itu dari posisi yang berbeda, bukan lagi pengendali, melainkan saksi yang punya pengalaman. Ia tahu bagaimana rasanya ketika negara mengandalkan satu pusat. Ia tahu bagaimana rasanya ketika ketertiban menjadi ukuran utama. Dan ia juga melihat bagaimana ketertiban yang dipaksakan bisa menyimpan amarah yang suatu hari meledak. Ada ironi yang sulit dihindari. Orang seperti Try naik karena kemampuan menjaga sistem. Tetapi ketika sistem runtuh, kemampuan itu tidak otomatis bisa dipakai untuk membangun sistem baru. Sistem baru menuntut hal-hal yang dulu dianggap sekunder. Transparansi, partisipasi, kritik sebagai bagian normal dari politik. Bagi generasi Orde Baru, kritik adalah gangguan. Bagi generasi reformasi, kritik adalah oksigen. Perbedaan itu bukan sekadar perbedaan pendapat, itu perbedaan cara bernapas. Dalam ingatan publik, nama Try Sutrisno sering muncul bersama jabatan-jabatan puncaknya. Pangap, KSAD, Wakil Presiden. Tetapi di balik daftar jabatan itu, ada satu garis yang konsisten. Ia adalah orang institusi. Ia bergerak dalam struktur, percaya pada struktur, dan menjaga struktur. Ia bukan tokoh yang dikenal karena gagasan demokrasi, bukan pula tokoh yang dikenal karena perlawanan terhadap rezim. Ia adalah wajah dari negara yang ingin rapi, dan justru karena itu, kisahnya menjadi cermin yang tajam tentang Orde Baru. Orde Baru bukan hanya Soeharto. Orde Baru adalah jaringan orang-orang yang membuat mesin itu bekerja. Birokrat, teknokrat, pengusaha, dan tentu saja militer. Try Sutrisno adalah salah satu operator paling tinggi dari mesin itu. Orang yang memahami bagaimana roda-roda berputar, bagaimana rantai komando dijaga, bagaimana stabilitas diproduksi. Tetapi stabilitas yang diproduksi dengan kontrol ketat punya harga. Harga itu dibayar pelan-pelan, ruang politik yang sempit, kritik yang dicurigai, ketidakadilan yang ditahan di bawah permukaan. Ketika ekonomi kuat, harga itu tampak bisa ditanggung. Ketika ekonomi runtuh, harga itu menjadi tak tertahankan. Dan pada saat itulah, mesin stabilitas yang selama ini tampak perkasa, ternyata rapuh di titik yang paling manusiawi.
kepercayaan. Try Sutrisno menjalani sisa hidupnya sebagai purnawirawan yang membawa seluruh beban simbolik masa lalu. Ia hidup cukup lama untuk melihat Indonesia berubah berkali-kali. Presiden berganti, partai naik turun, kebebasan pers menjadi normal, militer mundur dari parlemen, generasi baru tumbuh tanpa ingatan langsung tentang ketakutan Orde Baru. Ia juga hidup cukup lama untuk melihat bahwa reformasi pun tidak otomatis menyelesaikan semua masalah. Korupsi tetap ada, ketimpangan tetap ada, politik tetap keras, dan stabilitas tetap menjadi kata yang dicari, hanya saja kini dicari dengan cara yang berbeda, dengan legitimasi yang harus dibangun, bukan dipaksakan. Ketika ia wafat pada 7 Februari 2024, usia 88 tahun, berita itu membawa orang kembali pada satu era yang terasa jauh, tetapi jejaknya masih ada di banyak sudut. Cara birokrasi bekerja, cara aparat berpikir, cara elit bernegosiasi, bahkan cara masyarakat curiga pada kekuasaan. Nama Try Sutrisno, bagi sebagian orang, adalah nama seorang prajurit yang mencapai puncak. Bagi sebagian yang lain, ia adalah bagian dari rezim yang menahan demokrasi terlalu lama. Dua penilaian itu bisa hidup berdampingan karena sejarah jarang memberi tokoh satu warna. Seragam dan podium, dua panggung yang ia jalani, pada akhirnya memperlihatkan sesuatu yang sederhana dan keras. Negara bisa dijaga dengan disiplin, tetapi negara tidak bisa selamanya ditahan dengan disiplin. Ada saat ketika ketertiban tidak cukup. Ada saat ketika legitimasi harus datang dari persetujuan, bukan dari ketakutan. Dan ada saat ketika orang yang paling ahli menjaga pintu, justru menyaksikan pintu itu didobrak oleh zaman.